Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita cek dulu di bawah bangku kita masing-masing. Ada nggak sampah? Kita cek dulu. Kursinya kita cek. Ada sampah? Sudah bersih, aman? Kita belajar apa hari ini? Bahasa Alhamdulillah. Anda siap untuk belajar? Ya. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya proses pembelajaran kita hari ini lancar dan diberi kemudahan oleh Allah hendaknya. Amin. Mohon ketua kelas dipimpin doa dulu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Alhamdulillah, semangat. Jadi kita hari ini pertemuan yang kedua atau berikutnya kita akan melakukan proses pembelajaran pertemuan kedua. Baik, sebelum kita mulai, ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua? Sudah, alhamdulillah. Karena Bapak ingat kemarin guru Bapak menyampaikan waktu Bapak sekolah, salah satu tanda-tanda orang pelupa itu karena tidak sarapan pagi. Jadi itu. Jadi Bapak selalu ingatkan kepada siswa Bapak semua, jadi kita harus sarapan pagi. Itu yang Bapak ingat sampai sekarang waktu Bapak sekolah itu. Nah, tolong sarapan karena salah satu penyebab lupa itu tidak pernah sarapan pagi. Oke, alhamdulillah kita sudah sarapan. Baik anak-anak semuanya. Jadi kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas di awal semester, ya kan? Kita sudah membuat kesepakatan, kemudian kesepakatan itu sudah kita jadikan keyakinan kelasnya. Nah, jadi untuk hari ini Bapak tanyakan lagi, dari kesepakatan kelas kemarin, adakah yang perlu ditambahkan atau yang dikurangi? Ada enggak? Tidak ada. Yakin semuanya? Bisa diyakini? Karena ini konsekuensinya nanti ada kan? Kalau kesepakatan kelas kita dilanggar, ada konsekuensinya. Itu kemarin. Jadi sudah kita yakini sebagai nilai kebaikan atau nilai positif untuk kita pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak semua, kalau memang tidak ada kesepakatan kelas yang berubah, baik, Bapak akan menyampaikan secara garis besar proses pembelajaran kita hari ini, yaitu teks tanggapan. Yaitu KD-nya mengidentifikasi teks tanggapan atau informasi yang terdapat dalam teks tanggapan, baik itu berupa pujian maupun kritikan. Paham kan? Kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas ini juga. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Jadi lingkup penilaian. Jadi kita setiap proses pembelajaran itu ada penilaiannya. Ya? Ada yang kita harapkan dari proses pembelajaran kita. Apa penilaiannya? Yaitu yang pertama, penilaian tugas. Nanti Anda akan menjawab rubrik soal atau soal yang disajikan dalam bentuk LKPD-nya. Nah, kemudian yang kedua ada keterampilan. Keterampilan itu nanti Anda harus aktif di dalam diskusi kelompok
kelompoknya harus aktif, semangat, saling berkolaborasi. Kita berbagi. Jadi nanti peran dalam tugas kelompoknya dibagi. Jangan nanti si A semuanya. Yang cari si A, yang presentasi si A, yang jawab si A. Berarti kita tidak berkolaborasi. Nah itu. Jadi dibagi. Siapa yang mencari, siapa ketuanya, siapa nanti yang presentasi, kemudian siapa nanti yang sebagai penanya atau penjawabnya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang kedua, penilaiannya. Selama Ananda dalam proses kegiatan diskusi kelompoknya, Bapak akan melakukan penilaian observasi. Bapak akan mengamati kalian di saat kalian bekerja. Contoh, nanti ada kelompok ini yang aktif, berarti nilainya beda dengan si B yang kurang aktif. Nanti si A ini sering jawab, sering ajukan pertanyaan, nanti beda nilainya. Di samping nilai kelompok ada nilai individu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang KD-nya tadi mengidentifikasi informasi tanggapan berupa kritik dan puji. Adapun tujuan pembelajaran kita bisa dilihat? Yang di belakang bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Oke. Yang pertama tujuan apa? Menjelaskan isi informasi dari teks tanggapan yang didengar atau baca dengan benar. Yang kedua, menemukan kritik atau pujian dari teks tanggapan yang didengar atau baca dengan benar. Kemudian yang ketiga, menguraikan secara lisan isi informasi dari teks tanggapan yang dibaca atau didengar dengan benar. Kemudian yang keempat, menanggapi isi informasi dari teks tanggapan dengan benar. Ini dalam bentuk presentasi nanti. Ada yang menyajikan, ada yang mengajukan pertanyaan. Inilah yang disebut dengan menanggapi. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah paham masalah tujuan? Sudah. Oke, kita lanjut. Sekarang sebelum kita masuk materi intinya, Bapak tanya dulu. Pertemuan yang pertama itu kita belajar apa? Teks tanggapan, pengertian. Ada yang tahu pengertian teks tanggapan siapa? Ayo, jawab. Ada yang tahu? Mawan bisa? Ayo silakan diri Mawan. Tanggapan adalah hasil pengamatan yang merupakan gambaran atau lukisan dan seterusnya dari pengamatan yang tersimpan dalam jiwa. Mantap, kita kasih aplaus. Ternyata masih ingat materi yang lalu. Itulah, jadi kita harus ingat. Jadi setelah kita belajar hari ini, jangan dilupakan, harus diulang kembali. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang pengertian teks tanggapan. Jadi ada yang tahu, yang ingat. Nah, teks tanggapan apa? Tadi sudah dijawab. Jadi yang lain bisa kan? Nah, jadi kita tidak hanya sekedar belajar hari ini, terus ulangnya lupa, tidak seperti itu. Harus diulang kembali. Oke, sekarang kita lanjut. Kompetensinya yaitu mengidentifikasi teks tanggapan. Kemudian yang berikut, dari materi ini apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari tentang pujian dan kritik? Kita memuji orang, kita mengkritik orang yang selama ini kita hanya asal kritik. Apa kaitannya setelah kita belajar hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya, oke, silakan. Bisa mengkritik orang dengan sopan. Bisa mengkritik orang dengan alhamdulillah, bisa. Masih ingat? Nah, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke intinya lagi. Nah, kita masuk ke inti. Dan kita masuk ke intinya. Nah,
Sebelum kita masuk ke inti, kita perhatikan dulu pertanyaan pemantiknya. Nah, bisa dilihat? Nampak yang di belakang? Jelas kan? Oke. Yang pertama pertanyaan pemantiknya. Pernahkah Ananda mengomentari orang atau karya orang? Pernah? Pernah. Apanya yang dikomentari? Hasil karya. Hasil karya. Orangnya pernah nggak kalian komentari? Pernah. Apa yang kalian komentari? Bentuk hiasannya. Apa? Bentuk hiasannya. Bentuk hiasan atau apa yang dipakai atau aksesoris. Itu kebiasaan kita kan? Berarti pernah mengomentari baik orang maupun karya orang. Yang kedua, dari sudut pandang manakah Ananda mengomentarinya? Kelebihan atau kekurangannya? Apa? Ada kelebihan gitu? Kekurangan. Berarti inilah pembelajaran kita nantinya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari ternyata sudah sering mengomentari orang, baik itu secara kelebihan maupun kekurangan. Untuk hari ini kita perdalam lagi. Mungkin waktu kita di tempat tinggal kita hanya mengomentari, tapi kita tidak perhatikan bentuk kata atau kalimatnya. Nah, jadi kita hari ini kita pelajari bentuknya. Apakah bentuknya sopan atau tidak? Apakah bentuknya membangun atau tidak? Oke, kita lanjut. Jadi ini pertanyaan pemantiknya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan video. Dan kita perhatikan video. Tadi Ananda sudah pernah mengomentari orang. Orangnya dikomentari, kemudian karyanya dikomentari. Sekarang kita perhatikan di lingkungan kita ada sekarang debat-debat misalkan yang lagi trennya kan, yang lagi aktual atau hangat-hangatnya apa sekarang? Debat capres. Sekarang kita perhatikan video berikut. Nah, jelas sampai belakang? Oke, kita perhatikan. Segmen ini kesempatan pertama Amatnya dengarkan. kepada calon presiden nomor 1 untuk bertanya kepada calon presiden nomor 2 dan waktu Kelihatan? 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan tidak ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan yang waktu itu oleh pihak yang diberi kewenangan. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi
Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami, saudara-saudara. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Pak Anies. Sorry ya. Saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati bendera ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, mau yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu habis. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dan sekarang. Mas Anies, dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Harap tenang, hadirin, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan. Dan untuk kesempatan ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur. Saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan sekolah dan badan yang belum tertanggung. Mungkin pengalaman Bapak bisa Bapak memberi suatu pencerahan kepada kami. Oke, Waktunya masih dan bisa dipahami? Baik. Dan bisa dipahami? Oke, kita stop. Berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menjawab. Nah, sudah nonton kan? Nah, inilah debat Capres 2024 yang nanti akan kita saksikan. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, apa Pak kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Yaitu tag tanggapan. Bapak sengaja tampilkan video ini. Dari video ini otomatis muncul, ya kan? Muncul pemikiran kita. Ada yang ingin dikomentari, ada yang ingin protes, ada yang mendukung. Makanya dari tampilan ini akan tergerus ide kita. Akan ada muncul ide tanggapan kita. Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap video tadi. Siapa yang bisa? Apa kelebihan dan keunggulannya? Apa yang perlu dipuji atau kritik? Pujian atau kritikan? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan dirinya. Ya, dengarkan. Saya memberikan kritikan kepada Bapak
Siap. atas dia menjawab pertanyaan dari Pak Adi. Siap. Itu menurut Bapak apakah sopan atau kurang sopan? Oke, terima kasih. Mantap kan? Jadi dari tampilan video tadi kita amati ada etika di dalam memberikan tanggapan, sopan tidak sopannya. Nah, tanda kutip sopan tidak sopan. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, jadi Anda harus tahu semuanya dari tampilan video tadi. Tidak semua orang itu memberikan tanggapan, komentar, baik itu berupa pujian atau kritikan dengan bahasa yang sifatnya membangun. Paham kan? Ada bahasanya nyeleneh, sopan, ada yang tidak sopan. Tadi mawar mengkritik dari penyampaian debat tadi, ada salah seorang capresnya dalam bahasanya tidak sopan. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi setiap kita memberikan pujian, setiap kita berikan tanggapan, pujian atau kritikan baik itu karya maupun orang, harus menggunakan etika. Sudah bisa dipahami? Oke, sekarang kita perhatikan contoh dalam teksnya. Bentuknya seperti apa etika dalam memberikan tanggapan, baik itu pujian maupun kritikan. Bisa dilihat? Baik, izin Bapak bacakan dalam bentuk teks tanggapannya. Silakan disimak dan didengar. Aturan yang melarang siswa menggunakan telepon pintar selama pelajaran perlu digalakkan. Karena penggunaan telepon pintar sebenarnya hanya diperlukan pada kondisi tertentu saja saat di sekolah. Selama pelajaran berlangsung, tidak jarang siswa yang ketahuan bermain telepon pintar. Ada yang main game kan? Kemudian baik itu bermain medsos, bermain video game maupun kegiatan yang lainnya. Ini teks tanggapan. Jadi dari teks ini mana yang bentuk pujian terhadap teksnya, mana yang bentuk kritikan. Oke, yang pujian. Saya sangat setuju jika aturan larangan siswa menggunakan telepon pintar selama pembelajaran perlu digalakkan. Ini kan? Perlu digalakkan. Karena apa alasannya? Siswa hanya memanfaatkan telepon untuk bermain game saja. Jadi ada orang yang setuju, dipuji, pro terhadap pernyataan, setuju dia. Yang berikut yang kritik, mana contoh kalimat, mana contoh katanya? Alangkah sebaiknya, sopan enggak? Membangun enggak? Contoh yang tadi, kamu ini kurang bagus, ini kamu kurang rapi, tak sopan kan? Jadi alangkah sebaiknya, enak didengar, sejuk kan? Jadi kalau ada nanti anda semua di komentar dikritik kawannya, alangkah baiknya rambut kamu dipotong, dirapikan, senang nggak? Nanti ada kawan yang satu kritik, rambut kamu seperti bulu landak. Sakit nggak perasaan kita? Sakit. Beda dengan pernyataan pertama dengan yang kedua. Jadi itulah kita bedakan. Alangkah sebaiknya. Jadi munculkan kalimat sopannya. Penggunaan telepon pintar selama pembelajaran bagi siswa itu dibolehkan. Namun ada alasan. Perlu bimbingan guru saat pembelajaran berlangsung, atau sifatnya nanti konduktif yang sifat membangun. Bisa dipahami? Dari dua contoh tadi, contoh melalui video, kemudian contoh melalui teksnya. Bisa dipahami? Oke, karena kita akan melakukan kegiatan proses pembelajaran dalam bentuk kerja kelompok. Sudah bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini bahan ajarnya, yaitu ciri-ciri kalimat pujian. Nanti kalian ini pedoman dalam bekerja dalam diskusi kelompok. Yang pertama, kalimat pujian menggunakan kalimat positif, baik, sopan. Kemudian disampaikan jujur dan tulus. Jangan ibaratnya kita karena kawan kita puji, tapi kenyataan tidak, berarti tak tulus kan?
Kemudian ada asarannya yang sifat membangun. Alasan berdasarkan fakta, tidak boleh menurut kita, subjektif kan pendapat kita. Kemudian membuat yang dipuji termotivasi. Jadi kalau bahasanya sopan, kita termotivasi, ya kan? Ada terduga perasaan kita, tidak minder kan setelah dipuji kan? Kemudian terdapat perasaan yang dipuji itu senang, berbunga-bunga, apalagi yang berembuk. Woi, cantiknya kepang rambut kamu, cantiknya jilbab kamu. Senang nggak? Senang kan? Nah, itu. Nah, sekarang yang bentuk contoh kata pujian dalam kata wah, amboi, hebat, aduhai, luar biasa, cantiknya. Wah, hebatnya kamu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru tadi. Wah kan? Kemudian amboi, moleknya misalkan. Amboi, cantiknya. Siapa yang tidak tersanjung? Ada enggak kalau ada temannya yang mengucapkan kata itu? Amboi, manisnya misalkan. Ada enggak yang marah? Ada yang marah? Enggak, berarti senang kan? Kemudian hebatnya, aduhai, luar biasa dan lain sebagainya. Inilah contoh kata-kata dalam bentuk kalimat nanti yang kita jumpai. Bisa dipahami? Kita lanjut. Yang kritikan lagi. Ciri-ciri kalimat kritik memberikan saran yang bersifat membangun. Itu yang tadi kan sifatnya membangun. Nah, kemudian contoh kata kritiknya apa? Titik 3 berarti ini muncul nanti di dalam tengah kalimat kan? Ada baiknya kamu jangan titik. Kemudian titik saya tidak sepaham dengan sependapat kamu. Atau berikutnya saya merasa senang, tertarik atau suka. Kemudian kurang cocok menurut saya baju kamu dengan jilbabnya kurang cocok. Kemudian sebaiknya kamu jangan hadir hari ini karena hari hujan, nanti kamu sakit. Itu contoh dalam kalimat. Ini ada titik 3 sebelumnya, ada titik 3 setelah. Karena itu nanti muncul di tengah kalimat kan. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa? Karena kita akan bekerja kelompok. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut. Kita akan membagi kelompok. Dan sesuai dengan pembelajaran kita, jadi kita diskusi kelompok. Ada temanya 5 yang Bapak sediakan. Kita akan bentuk 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke. Tema diskusinya yang pertama, Bapak bacakan dulu. Memilih pendidikan SMA atau SMK. Ini yang sifatnya berkaitan dengan masa depan kita kan. Kemudian pengaruh gadget terhadap remaja. Ini yang selalu kita gunakan sehari-hari. Karena kita tak paham, kita hanya menggunakan saja. Ternyata ada efeknya, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, hukuman mati bagi pengedar narkoba perlu atau tidak? Nah, kita apalagi sekarang kan, kita laki-laki masa-masa pubernya takut nanti menyalahgunakan narkoba. Yang keempat, fenomena bully di sekolah. Nah, ini yang marah sekarang. Kita dilarang membuli ke teman. Yang kelima, bahaya bully bagi korban. Yang bisa dipahami? Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya. Dan Bapak pilih tema 1. Ada nanti 5 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tema 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tema 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tema 4 kan? Ya. Kita pindahkan yang 3 sini. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tema 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dari 5 ini ada 1 yang tidak terpilih. Bisa
Bisa dipahami? Oke, sekarang memilih temanya bukan Bapak, tapi sesuai dengan gaya belajar kalian, keinginan kalian, mana tema yang kalian sukai. Bisa dipahami? Oke, sekarang Pak silakan yang deretan yang pertama, silakan Bapak. Silakan pilih dari yang 5 ini, kamu pilih yang mana? Tuliskan nama kamu di mana, terserah mana yang kamu sukai. Ayo, depan. Dan sekarang pilih. Sorry. Ya, nomor 5 1. 5 1 2 3 4 5. Oke, lupa. Ada 5 kan? Dan Diko memilih tema yang bahaya beli bagi korban. Jadi Diko sukanya yang nomor 5. Nah, oke, berikut. Cepat. Yang berikut, perhatikan. Sesuai dengan gaya belajarnya, mana yang dia sukai. Nizi tema nomor 4, fenomena bully di sekolah. Oke, lanjut. Ayo nak, cepat. Ayo pilih apa? Ayo. Cepat. Nomor 2, pengaruh gadget terhadap remaja. Dia suka main HP mungkin, ya kan? Perlu diketahui apa manfaat dan mudaratnya. Oke, yang 4 Nizi, fenomena bully atau Nizi tadi. Lanjut. Ayo coba nak. Nomor 2, Rafa. Oke, lanjut. Salsa nomor 2, temanya. Ayo lanjut. Kita semangat. Kita harus konsentrasi. Ya. Lala nomor 1, memilih pendidikan SMA atau SMK. Dia menentukan masa depan dan kita mulai itu perlu dipikirkan dari sekarang karena sudah kelas 9. Yang nomor 2, pengaruh gadget. Aura. Ya, ayo. Siti Rohani nomor 5. Ada yang tak memilih nomor 3, ya tak apa-apa. Ya. Leza nomor 3, nomor 4. Fenomena bully di sekolah. Ayo lagi. Oh. Oke, ya. Tak apa-apa, lanjut. Nanti ada yang pilih 3 di 1 orang. Cepat. Cepat. Ayo, cepat. Marsal nomor 1. Oke, lanjut. Ezel, buka Ezel. Ayo pilih yang mana Zel? Oke, mantap Zel. Ezel nomor 1. Pilih SMA atau SMK. Jangan salah pilih. Nanti pilih TK kan mundur. Angga pilih nomor 3. Hukuman mati. Lanjut cepat. Masih ada lagi. Ayo, jangan salah pilih. Mawar. Oke, nantinya tidak. Dan tinggal 3 orang lagi. Tinggal nomor 4, bully di sekolah. Ayo lanjut. Ini tema sesuai dengan gaya belajar kita. Mana pilihannya? Rado nomor 1, SMA atau SMK. Ayo yang terakhir. Oke, nomor 5, Dinda. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, 1 orang lupa. Kita harus konsentrasi. Yang mana kita pilih? Oh, mantap. Bahaya bully bagi korban. Oke, terima kasih. Saya ucapkan, inilah pemilihan tema berdasarkan gaya belajar kalian. Kalian yang menentukan masing-masing. Oke, yang nomor 5 penuh. Kita kasih aplaus yang milih. Yang nomor berarti ini 4. Berarti ada yang kita pindah. Mohon maaf ya, yang kelompok 3. Berarti Ananda bisa pindah. Yang Ais pindah ke mana? Cepat. Keempat. Ais 4.
Yang anggap satu. Berarti mawar ke kelompok 2. Oke, berdasarkan tema ini kan 2, kemudian mana tidak 1, 2. Berarti tema 1, tema 2, tema 4, tema 5. Oke, sekarang Bapak persilakan duduk. Untuk yang memilih tema 1 di sebelah kiri Bapak, ayo cepat. Jadi tidak diangkat sama tidak. Yang memilih tema 2 di sebelah kanan Bapak, di sini. Yang memilih tema nomor 4 di belakang atau sini. Nah, di tengah sini. Nah, sini. Berarti yang memilih nomor 5, itu tuh. Kawan yang nomor 5. Yang nomor 5 dekat bawah. Ayo. Oke, sekarang Bapak bagikan teks yang kalian pilih berdasarkan gaya dan minat kalian tadi, temanya. Kemudian Pak bagikan LKPD-nya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Yang memilih set A, kelompok 1. Ini LKPD-nya. 1. Nah, yang kelompok 4 misi sakti, fenomena bully. Fenomena bully. Fenomena bully. Ini fenomenanya. Ini LKPD-nya. Nah, yang nomor 5 kan? Niko. Nomor 5 bahaya bully. Ini teksnya yang Anda pilih. Ini LKPD-nya. Nah, kemudian yang nomor 2 memilih pengartian. Pengartian terhadap remaja. Ini teks yang Anda pilih. Kemudian ini LKPD-nya. Sudah dapat semua? Ya, sudah dapat semua? Ya. Oke, sekarang Pak jelaskan dulu. Jadi, di dalam LKPD yang Anda pegang dalam kelompok masing-masing, sudah ada perintah tugasnya. Sudah ada bentuk tugas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan Anda diskusikan di dalam kelompok. Pak kasih waktu sekitar 25 menit untuk diskusi. Dan silakan dijawab kalau ada pertanyaan atau perintah tugas di LKPD yang tidak dipahami. Berkolaborasi dengan kawan, kemudian tanya dengan Pak. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan. Jadi waktunya sekitar 25 menit. Posisinya di atas 10. Berarti kita langsung nanti presentasi. Mungkin kalau selesai sebelum waktunya, kita nanti kasih presentasinya. Bisa dipahami? Oke, silakan bekerja.
Ya, kalau ada yang tidak dipahami, silakan berkolaborasi atau tanya ke Bapak. Nah, silakan. Bisa dipahami ceritanya? Oke, silakan. Nah, kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke Bapak. Ya, silakan. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke Bapak. Ingat, tadi penilainya ada observasi. Selama Anda bekerja dalam kelompok, ada penilai individu dan penilai kelompok. Individu itu aktif dalam kelompok. Nah, silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan sama Bapak. Ingat, di dalam diskusi kelompok, tentukan siapa nanti yang presentasi penyajinya, siapa nanti yang menjawab. Kalau perlu nanti dalam kelompok itu semuanya berbicara, ya, karena ada nilai individu kan, dan nilai kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Saling membantu, kolaborasi dengan kawan. Siapa? Nah. Nah, jadi panduannya di buku paket juga ada. Buku paketnya juga ada panduannya.
Kerjakan sesuai dengan perintah tugas. Kalau ini ada satu kritik atau pujian, berarti ada pujian beserta buktinya di paragraf berapa. Dan tulis nama kelompok sesuai dengan tema yang Anda pilih. Jangan lupa nama kelompok, tanggal kan, kelas. Diskusikan dengan kawan kalau ada masalah dalam kelompok, kita saling diskusi, berkolaborasi kan. Ada kendala? Buat saling berbagi dan bagi tugas ini peran. Kita saling berbagi tugas dan kerjasama. Ada masalah? Oke, bisa dipahami kan? Ya, ada masalah? Tidak.
ada waktu. Dua 5 menit lagi. Masih ada waktu 20 menit lagi. Sudah. Masih ada waktu kan? Lima menit lagi. Jangan lupa lagu perang kan. Kenapa penilaian tadi penilaian observasi individu dan kelompok. Tiga menit lagi. Kita lagi satu foto presentasi dengan langsung jawaban ke pertanyaannya. 5 menit kan? 5 menit. Ya, masih ada waktu 3 menit lagi, ya kan? 3 menit lagi. Ada masalah dengan tugas kelompok? Ada masalah? Bisa dipahami soalnya kan? Masih ada 2 menit lagi. Kita harus berbagi peran kan? Bagi peran.
Ingat, saat Anda bekerja kelompok itu nilai observasi, ada nilai individu, ada nilai kelompoknya. Sudah? Oke? Sudah semua? Kelompok 1 yang tema pendidik pendidikan serta atau serta sudah selesai? Oke, kita kasih hapus dulu. Kemudian yang kelompok 2 yang memilih tema tentang pengaruh gadget terhadap remaja. Untuk dua kan? Sudah selesai? Oke, kita kasih hapus. Cepat waktu. Kemudian kelompok 4 Nizi, Zaki, Zera, Leza, Rengga. Sudah selesai? Oke, kita kasih hapus. Yang dengan kelompok 5 Iko, Okta, Siti, Indra, Fitri dengan tema bahaya bully bagi korban. Sudah selesai? Oke, kita kasih hapus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari hasil diskusi kelompok tadi, kita akan presentasikan. Ada yang penyaji, kemudian nanti setelah hasil presentasinya harus ada yang memberikan tanggapan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita kasih kesepakatan dulu. Satu kelompok kita beri waktu lebih kurang 5 menit. Sepakat tak? Sepakat tak? Satu kelompok mulai dari presentasinya menyajikan, nanti menjawab pertanyaan 5 menit. Bisa kita sepakati? Bisa? Bisa kelompok apa? Satu kelompok itu 5 menit waktunya. Bisa? Bisa dipahami? Bisa sepakat? Ada pertanyaan? Oke, tambah sedikit apa-apa. Oke. Waktunya kita lebih kurangkan 5 menit untuk tampil satu kelompok. Nanti kita batasi. Yang bertanya dalam satu kelompok itu kita bagi sesinya. Sesi pertama 2 orang dulu kan? Oke, sekarang kita mulai diskusi atau menyajikan hasilnya. Nah, sebelumnya kita harus konsentrasi. Intinya konsentrasi. Oke. Yang pertama, sekarang tanggal berapa? Genap apa ganjil? Genap kan? Oke, sekarang yang Bapak tunjuk tampil pertama, yang hitungan kelompoknya genap. Kelompok berapa genap? 2 dan 4. 2 tambah 2 berapa? 4. Yang mendekati 8 berapa? 4. Berarti yang pertama kelompok 4. Nizi, Zaki, Leza, Rengga dengan tema fenomena bully di sekolah. Mana kelompok 4? Oke, kita kasih hapus dulu. Nah, silakan. Waktunya 5 menit untuk presentasi, mulai dari menyajikan sampai nanti menjawab pertanyaan. Bisa dipahami? Oke, kita berikan waktunya 5 menit pada kelompok 4 dengan tema fenomena bully di sekolah. Silakan dengarkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fenomena bullying di sekolah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan isi informasi teks tanggapan yang kamu baca sesuai tema yang Anda sukai. Jawab, bahaya yang dapat disebabkan oleh bullying ini sangat begitu besar bagi anak-anak. Bullying yang terus mendapatkan tekanan dan ejek-ejekan dari teman-temannya akan menderita tekanan batin yang sangat berat. 2. Bukti pendukung terhadap pada paragraf K. Paragraf K2. 2. Tuliskan kritik dan pujian yang terdapat pada teks tanggapan yang telah kamu baca, sehingga tidak anak-anak yang kurang percaya diri atau bahkan lebih parah lagi anak-anak yang menjadi stres.
Oleh karena itu jauhilah dan awasilah perilaku bullying di dalam lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf keberapa yang contoh paragrafnya, paragraf keempat. Sekian dari kelompok fenomena bullying di sekolah. Kalau ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, kita kasih hapus dulu terhadap penyaji kelompok kelompok 4 sorry. Kita kasih hapus. Nah, sekarang untuk sesi pertama 2 pertanyaan terhadap kelompok 4, yaitu dengan tema fenomena bullying di sekolah. Ayo, 2 orang. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahaya bullying masih korban akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok fenomena bullying di sekolah. Apa kesimpulan dari fenomena bullying di sekolah? Apa kesimpulan dari fenomena bullying di sekolah? Oke, pertanyaannya Pak ulangi. Apa kesimpulan fenomena bully di sekolah? Itu pertanyaan pertama. Oke, 1 orang lagi. Oke, silakan Kiser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok memilih SMA atau SMK. Oke. Mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana mengatasi bullying? Nah, bagaimana mengatasi bully itu di sekolah? Oke, pertanyaan yang mantap. Ayo silakan kelompok 4. Kita beri 2 pertanyaan dulu di sesi pertama. Silakan kalau sudah bisa dijawab. Ayo sampaikan. Ayo kelompok 4. Ya, ayo. Nah, langsung dijawab, silakan. Ayo. Nah, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fenomena bullying akan menjawab dari kelompok lain. Dari kelompok 1, bagaimana mengatasi bullying? Jauhi dan awasi pelaku bullying di dalam lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur. Dari kelompok 5, apa kesimpulan fenomena bullying di sekolah? Kesimpulan itu, oleh karena itu, jauhi dan awasi perilaku bullying di dalam lingkungan anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi. Oke, bagaimana kelompok penanya? Sudah? Kelompok 1 mana? Oke, jadi cara mengatasinya jauhi dari orang-orang yang sifatnya membuli. Mantap, kita kasih hapus. Baik terhadap penyanyi maupun terhadap penanya dalam sesi ini 2 kelompok. Oke, silakan ditutup. Baiklah, sekian hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 4 yang sifatnya genap kan? Kita genap keduanya berapa? Kelompok 2 dengan tema pengaruh gadget terhadap remaja. Ayo kita kasih waktu 5 menit. Saya dari perwakilan kelompok pengaruh terhadap remaja menghasilkan informasi dari ilustrasi informasi dari apa yang kami dapat sesuai dengan adanya tersebut. Kemajuan teknologi informasi perubahan termasuk perkembangan dari para keluarga. Banyak pengaruh yang masuk ke kalangan
Dua, tuliskan pendukung terhadap beberapa yang untuk paragrafnya. Alasan pertama yaitu remaja lebih mudah mencari tugas mereka dari sekolah jika mereka tidak mendapat informasi dari untuk pelajaran mereka. Hal ini dapat meningkatkan prestasi dan pengetahuan mereka secara umum. Bukti pendukung terhadap beberapa dan contoh paragrafnya, yaitu kami setuju dengan paragraf ke-6 karena remaja perlu menggunakan gadget karena bisa mencari informasi dan pengetahuan secara belajar dan juga tidak ketinggalan konteks. Jika ada dalam beberapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Sudah? Oke, dua pertanyaan. Ayo. Dua pertanyaan untuk tema yang nomor 2 kan? Betul. Nah. Oke, silakan. Ayo, si Okta. Oke. Apa upaya mengatasi dampak buruk dari Ya, satu lagi. Oke, enggak? Saya dari perwakilan kelompok pemilih pendidikan SMA atau SMK akan bertanya kepada kelompok pengaruh gadget terhadap remaja. Bagaimana pengaturan waktu bagi remaja pengguna gadget? Ya, bagaimana pengaturan waktu bagi remaja pengguna gadget? Pertanyaan menarik. Kasih ampun. Nah, ini dua pertanyaan untuk sesi yang kedua. Oke, silakan kelompok 2 dengan tema pengaruh gadget terhadap remaja. Silakan rembukan, diskusikan, nanti baru sampaikan. Ya, waktunya 2 menit lagi. Nah, silakan dijawab. Nah, yuk. Nah, dengarkan yang bertanya. Nah, yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, oke, itu jawaban dari kelompok 2 tentang pengaruh gadget terhadap remaja. Cari waktu yang luang. Orang tuanya harus memanage waktu untuk anak di rumah. Oke, pertanyaannya sudah, jawabannya sudah. Ada yang perlu dikomentari? Tidak. Yang bertanya, ada yang perlu dikomentari? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut. Kita kasih hapus untuk kelompok 2 kan? Kita kasih hapus. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok lagi 1 sama 5 ganjil kan? 18 itu yang ganjil angka berapa? Angka? Berarti yang tampil berikutnya kelompok 1 karena ada tanggal itu ganjilnya. Oke, kelompok 1. Silakan simak dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok pemilih pendidikan SMA atau SMK ingin menyampaikan hasil presentasi kami. 1. Tuliskan isi informasi teks tanggapan yang kamu baca sesuai tema yang Anda sukai. Jawab. Bagi kamu yang telah selesai menempuh pendidikan di SMP, tentu akan banyak sekali mengalami kebingungan dalam dua pilihan antara SMA atau SMK. 2. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa dan contoh paragrafnya.
Jawab. Bukti paragrafnya garis 1. 3. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa dan contoh paragrafnya. Kritik. Alangkah baiknya kita memilih SMK kalau mau langsung dapat pekerjaan. Kalau mau duduk perguruan tinggi, alangkah baiknya kita memilih SMA. Ujian. Sebaiknya kita memilih SMK karena SMK bisa langsung dapat pekerjaan. Bukti pendukung paragraf 2 dan 3. Kepada kelompok lain ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Oke, 2 pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Apa keuntungan kalau memilih SMA dan apa keuntungan memilih SMK? Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Satu lagi. Oke, Ezra dari kelompok 4, silakan. Apa perbedaan pendidikan ke SMA dengan SMK? Karena nanti kita melanjutkan dari SMP ke 9 ke SMA atau ke SMK. Jangan salah pilih. Apa perbedaan? Ayo silakan dijawab. Mantap pertanyaannya. Jadi kita jangan salah pilih. Saya kelompok 1, Lala, Marcel, Ezel, Rado, Angga. Waktunya 2 menit. Oke, silakan. Nah, dengarkan. Silakan. Ezel. Silakan Ezel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja keuntungan SMA dan SMK? Keuntungan masuk dari SMK mengasah otak dengan pendidikan yang lainnya. Dan SMK mengasah bakat seperti bakat montir ataupun arsitek. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Jadi kalau memilih SMK itu untungnya kita skill kan, kemampuan, ada keahlian nanti. Karena di situ ada kejuruan. Tadi mau montir atau bengkel silakan, mau kita pertanian atau perkebunan silakan, sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi kalau SMA itu tadi sifatnya umum kan. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok penanya? Ada tanggapan? Tidak. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok Bahaya Beli Bagi Korban akan membacakan hasil presentasi kami yang bertujuan tentang bahaya bullying. 1. Tuliskan isi informasi teks tanggapan yang kamu baca sebagai tema yang Anda sukai. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud membahayakan fisik, mental atau emosional. Bukti pendukung terdapat pada paragraf keberapa dan contoh paragrafnya. Bullying itu sendiri dapat merusak masa depan dan menjadikan mereka lebih pasif terhadap diri dan lingkungannya. 2. Tuliskan kritik dan pujian yang terdapat pada teks tanggapan yang tidak kamu baca. Kritik saya tidak setuju budaya bullying tumbuh kembang di kalangan anak-anak hingga remaja karena dapat merusak mental hingga masa depannya. Pujian, saya sangat setuju orang tua berperan besar untuk melindungi dan menjadi promotor bagi anak-anaknya. Jika ada kelompok lain yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Nah, silakan. Satu pertanyaan. Oh ya, Mama. Sorry ya. Nah, duluan. Oke. Lanjutkan. Dan dengarkan. Apakah melarang bullying bisa dihukum? Jika bisa, apa hukuman yang pantas? Apakah pelaku bullying bisa
Apakah pelaku bully bisa dihukum? Kalau bisa, apa hukuman? Yang pantas. Oke, kita kasih aplaus. Pertanyaan yang sangat menarik. Silakan dijawab. Apakah pelaku bulinya nanti bisa dihukum? Kemudian hukuman apa yang pantas? Oke, silakan dijawab. Pertanyaan menarik kan? Dan pelaku bulinya pantas tidak dihukum. Kemudian kalau dihukum, apa hukumannya? Pertanyaan menarik. Ya, silakan. Ya. Jadi kelompok yang lain yang sudah presentasi, sudah ada masukan dari kawan, silakan diperbaiki. Ya, izin, ya silakan. Oke, ada masukan dari kawannya, silakan diperbaiki. Karena nanti hasilnya akan diserahkan di Bapak untuk nilai, untuk Bapak nih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan dari kelompok 2. Apakah pelaku bisa dihukum? Apakah hukumannya pantas? Bila pelaku tersebut masih di bawah umur, diberi hukumannya ringan. Tapi jika pelaku tersebut di atas tentu ada penindakan hukum. Oke, bagaimana kelompok 5? Oke, jadi hukumannya tadi? Hukumannya? Nah ya, hukumnya harus sesuai dengan perbuatannya. Kemudian hukuman itu sifatnya tidak menjerahkan, tapi sifatnya perbaikan. Oke, kita kasih aplaus untuk semua kelompok yang sudah aktif dalam diskusi kelompok. Oke, nah, kita lanjutkan. Sekarang kita silakan koreksi dari masukan kawannya tadi. Mungkin ada masukan atau mungkin hal yang kurang tepat dari yang didiskusikan, silakan dari masukan kawan tadi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi kita masuk ke penutupnya nih. Dan sekarang kita masuk ke penutup. Tadi dari 4 kelompok yang tampil, kelompok mana yang menurut kalian paling aktif? Kelompok mana? Kelompok berapa? Ayo, mana kok? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kita kasih aplaus. Ya, jadi yang paling aktif adalah kelompok 2. Kita kasih motivasi, apresiasi. Nah, jadi untuk materi berikutnya, silakan Bapak minta dari proses pembelajaran kita hari ini, ayo simpulkan apa yang kita dapat, apa yang Anda dapat dari materi kita. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Mama bisa? Oke, silakan berdiri. Lanjutkan. Jadi pelajaran pada hari ini saya menyimpulkan bahwa setiap pelanggaran maupun kita bisa memberikannya dengan sopan dan santun tanpa adanya rasa iri maupun marah. Oke, kita kasih aplaus. Intinya materi kita hari ini, kita memberikan tanggapan baik itu dalam bentuk pujian ataupun kritik terhadap orang lain atau karya. Berilah pujian atau kritikan yang sifatnya jangan menyakitkan orang lain, yang sifatnya membangun atau memotivasi siswanya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, jadi itu. Jadi intinya materi kita hari ini, pembelajaran yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, menerapkan yang terutama
kita sudah tahu bagaimana cara mengomentari, baik itu dalam bentuk memuji orang atau mengkritik orang, yang mana biasanya mungkin kita asal-asalan puji, asal-asalan kritik. Nah, sekarang kita sudah tahu caranya, kata atau kalimatnya yang seperti apa, yang sifatnya baik dan menyenangkan, tidak boleh menyakitkan. Intinya sifatnya membangun. Kalau ada kelemahan atau kekurangan dari teman atau suatu karya, jadi kita beri motivasi yang sifatnya memperbaiki atau membangun dari kekurangan atau kelemahannya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan nanti proses pembelajaran tentang kritik pujian ini bisa Ananda terapkan di lingkungan Ananda, tempat tinggal Ananda nanti, baik itu sifatnya di sekolah maupun di rumah. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Dari proses pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Oke, terima kasih. Ada yang bisa, kenapa menyenangkan? Oke, jadi hari ini rupanya pembelajaran kita menyenangkan. Alasan Ananda Mawar kenapa? Karena kita belajarnya pakai video. Ada tampilan, apalagi tampilan yang sifatnya debat capres dan cawapresnya yang sekarang lagi tren kan, lagi hangat. Nah, jadi itu yang membuat Ananda senang. Karena ada tampilan video, kemudian ada tampilan media belajarnya melalui tampilan layar kan. Biasanya mungkin kita hanya tulis-tulis, sekarang sudah bisa melihat, mendengar secara langsung. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang jadi perasaan Ananda senang kan? Senang. Sekarang ada enggak kekurangan atau kelemahan cara Bapak menyampaikan tadi? Jangan sungkan-sungkan, sampaikan. Karena ini nanti untuk perbaikan Bapak belajar pada materi berikutnya. Ada enggak? Ada yang perlu dimasukkan atau masukan untuk proses pembelajaran Bapak berikutnya? Nah, jangan sungkan-sungkan. Pak, tadi Bapak ngajarnya terlalu laju, menjelaskan terlalu laju, atau Pak gambar videonya kurang jelas. Ada pertanyaan atau beri masukan terhadap pembelajaran Bapak? Karena ini sifatnya evaluasi pada diri Bapak. Karena Bapak takut nanti Bapak menghabiskan waktu 2 jam pelajaran di sini, sudah menjelaskan, sudah membuat lelah Ananda semua, ternyata Ananda tidak senang, ya kan? Nah, jadi Bapak tidak berhasil. Jadi evaluasi itu perlu bagi Bapak, karena untuk Bapak belajar pada materi berikutnya. Jadi ada masukan enggak terhadap pembelajaran Bapak hari ini? Semuanya oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih Pak ucapkan. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita hari ini bisa berlanjut seperti ini. Kita saling berbagi dan menyenangkan. Semuanya senang kan? Senang. Oke, sekarang capek lah. Capek. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Oke, kalau capek kita ngantuk, kita refleksi sedikit. Kita speaking seperti biasa. Oke, silakan berdiri. Oke, kita tes konsentrasi Anda semua. Nanti takutnya masuk pada materi berikutnya udah hang kan? Ditanya gurunya, kok gini nak, kok tidak nyambung? Capek Pak. Jadi Bapak tak mau nanti mengorbankan pemikiran Anda untuk masuk ke sana itu. Oke, kita tes. Kita seperti biasa tes konsentrasi. Dan ikuti ucapan Bapak. Ingat cluenya ucapan. Pak tes konsentrasinya. Nanti Pak bilang pegang mata. Kalian harus pegang mata. Ingat cluenya, ikuti ucapan. Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan, pegang telinga. Ada yang tak konsen? Ada yang tak konsen? Oke, mantap. Pegang hidung. Oke, pegang telinga. Ada yang tak konsen?
Wah, hebat semua kan? Kita konsen. Pegang hidung. Ada 2 orang yang tidak pegang hidung. Ada yang pegang telinga kan? Ya, inilah untuk mengembalikan konsentrasi kita semua. Oke, jadi materi kita berikutnya. Dan silakan duduk Anda. Jadi materi kita berikutnya yaitu masih tanggapan. Ya? Dan masih berkaitan dengan teks tanggapan. Tapi materi berikutnya kita masuk ke strukturnya lagi. Masuk apa? Strukturnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang sudah waktu habis. Jadi Ananda sebelum dan sesudah setiap proses pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Sebaiknya Pak Mohon Ketua kelas pimpin doa penutupnya. Nah, silakan. Baiklah, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siap, mulai. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing berkenaan dengan tanggapan. Jadi Pak Ego, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda keluar. Ayo. Kasih ya.